Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu terkait determinan matriks yang berordo 2x2. Oke, untuk konsep determinan matriks ini sendiri untuk orde 2x2 ya tentunya. Misalkan di sini saya memiliki matriks M. Matriks M ini berordo 2x2, misalkan seperti ini, yaitu M11, M12, M21, M22. Nah, misalkan ada matriks M. Untuk mencari determinannya yaitu bagaimana? Oh ya, untuk notasi determinan bisa kita tulis menjadi, kalau determinan M matriks M maka bisa kita tulis menjadi, yang pertama bisa kita tulis menjadi determinan matriks M. Ini disebut dengan determinan M ya. Yang kedua yaitu ada tanda lurus seperti ini, seperti mutlak, di sini ditulis M. Nah, ini bacanya determinan dari matriks M gitu. Untuk mencari determinannya maka begini, ini terserah ya nulisnya yang mana. Misal saya nulisnya seperti ini, det M. Nah, ini berarti kita akan mencari determinan dari matriks M. Maka bagaimana untuk mencarinya? Kita cari berarti begini, M1, M11, M12, ini saya tulis lagi M21, tapi tandanya beda ya. Ini tadi kurung siku, ini garis. Di sini M22. Nah, gitu. Untuk mencari berarti apa? Maka M11 dikali M22, M11 dikali M22 dikurangi dengan M12 dikali dengan M21. Nah, ini konsepnya. Determinan ini dibuat untuk apa sih? Determinan itu digunakan untuk mencari inverse-nya nanti. Inverse dari apa? Yaitu tentunya inverse matriks dari, misalkan M ya matriks M, dan matriks lainnya begitu. Ini konsepnya. Untuk mendapatkan nilai determinan M maka M11 dikali M22 baru dikurangi M12 dikali M21 seperti ini ya. Oke, biar lebih paham langsung saja ke contoh soal. Langsung ke latihannya ya. Nah, latihan soal. Di sini sudah saya sediakan beberapa soal. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Kita kerjakan soal yang pertama terlebih dahulu. Tentukan determinan dari setiap matriks berikut, yaitu ada matriks A dan ada matriks B. Kita selesaikan dulu yang matriks A ini ya. Maka saya tulis dulu soalnya. Nomor 1 yaitu ada A menentukan matriks dari 1, 3, 3, 5. Matriks A sama dengan 1, 3, 3, 5. Nah, untuk memperoleh determinannya bagaimana? Maka bebas ya, bisa nulisnya determinannya seperti ini atau det-nya seperti itu ya. Saya biasa nulis seperti ini. Maka menjadi determinan dari matriks A sama dengan, kita tahu konsepnya yaitu ini kan tadi baris pertama kolom pertama dikali dengan baris kedua kolom kedua ya. Nah, seperti ini. Maka M11 dikali M22, maka 1 dikali 5 kan ya. 1 dikali 5 baru dikurangi elemen matriks yang berada di baris pertama kolom kedua, nanti dikali dengan elemen yang ada pada baris kedua kolom ke-1, maka akan menjadi 3 dikali 3 gitu.
Lalu sama dengan 1 dikali 5 berapa? 5. Dikurangi 3 kali 3 berapa? Yaitu 9. Maka 5 kurangi 9, negatif 4. Maka determinan dari matriks A yaitu negatif 4. Mudah kan ya? Kita lanjut ke soal yang B. Di sini ada akar pangkat 3 dari 8, saya tulis dulu. B, akar pangkat 3 dari 8, lalu ada 2 pangkat min 1, ada, kelihatan, ada setengah, lalu ada akar 16. Akar 16. Nah, untuk mencari determinannya maka bisa kita tulis menjadi determinan matriks B sama dengan, nah ini matriksnya bisa kita ubah dulu menjadi bagaimana? Kita ubah, kan akar pangkat 3 dari 8 yaitu berapa? 2 ya. Artinya apa? Berapa kali berapa kali berapa, berarti ada 3 kali, hasilnya nanti 8. Maka 2 ya. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. Maka di sini bisa kita tulis 2. 2 pangkat setengah, jangan lupa berarti setengah ya. Di sini setengah, akar 16 yaitu 4. Artinya 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, determinan B maka didapat dari 2 dikali 4. Nah, perhatikan ini M11 dikali M22 dikurangi M12 dikali M21. Maka 2 kali 4 dikurangi setengah kali setengah. Nah, begini. Sekarang 2 dikali 4 yaitu 8 dikurangi 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Maka bisa kita tulis, kita samakan penyebutnya. Sama-sama dijadikan 4, maka 8 kali 4 32 ya. Dikurangi 1. Maka hasilnya 31/4. Ini determinan dari matriks B. Nah, mudah kan ya? Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2. Tentukan nilai X jika determinan matriks berikut adalah 0. Nah, di sini ada matriks C. Kita disuruh mencari X-nya dan sudah diketahui bahwa determinannya hasilnya 0. Determinan matriks C-nya yaitu 0. Saya tulis terlebih dahulu, matriks C itu sama dengan X plus 2, 2X min 5, 2. Nah, udah. Oke, benar ya. Nah, kita tahu bahwa tadi determinan dari C, determinan matriks C-nya yaitu sama dengan 0. Maka kita disuruh mencari nilai X. Nilai X. Nilai X-nya berapa? Begitu. Nah, sekarang kita tahu determinan C sama dengan 0 ya. Nah, kita tahu juga bisa kita tulis menjadi determinan C kan begini. X plus 2, 2X negatif 5, 2. Itu nanti sama dengan 0. Sekarang kita kalikan. Ini kan konsepnya seperti konsep awal bahwa M11 ini kali ini, itu kali itu. Nanti tinggal dioperasikan. Maka ini X plus 2 dikali 2 menjadi X plus 2 dikali 2. Saya kurung dulu ya. Dikurangi dengan negatif 5 dikali 2X sama dengan 0. Nah, kita operasikan sekarang. X dikali 2 yaitu 2X. Lalu 2 dikali 2 yaitu 4, berarti plus 4 ya.
dikurangi min 5 kali 2 berapa? Negatif 10. Negatif 10 ada X-nya negatif 10X sama dengan 0. Lalu bagaimana? Ini belum ya. Berarti kita ubah 2X plus 4 dulu. Min kali min berarti plus 10X sama dengan 0. Nah, begitu. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? 2 tambah 10, 12X. Sama dengan 4-nya kita taruh sebelah kanan, ruas kanan. Plus menjadi minus. Maka X-nya sama dengan negatif 4 dibagi 12. Berapa? 4 dibagi 12. 4 dibagi 4 maksud saya 1, 12 dibagi 4, 3. Maka X-nya ketemu. X sama dengan min 1/3. Nah ini, jadi nilai X-nya yaitu minus 1/3. Kita lanjut soal berikutnya. Yang nomor 3. Diketahui bahwa determinan dari matriks D yaitu 3 min 2 3x x min 1 adalah 24. Oh, ini hampir sama dengan soal nomor 2 ya. Persis sih. Saking di sini determinannya 0, kalau di sini determinannya ketemu 24. Tentukan nilai X. Kita mau mencari nilai X-nya. Persis ya, berarti ya. Harus bisa. Nomor 3. Matriks D sama dengan 3 min 2, saya tulis dulu ya, 3 negatif 2 3x x minus 1. Nah, kita tahu determinannya 24, berarti determinan matriks D nya sama dengan 24. Yang ditanyakan nilai X. Nilai X. Nah, tuh jawab. Maka seperti soal nomor 2 yang tadi, maka tinggal kita tulis apa yang sudah diketahui. Determinan D sama dengan kan 24. Maka determinan D ini boleh langsung atau kita tulis seperti yang nomor 2 tadi. Kita tulis seperti ini, nggak apa-apa, sama aja. Kalau mau langsung nggak apa-apa, saya langsung aja ya. Maka 3 dikali X minus 1, ini saya kurung lagi, dikurangi negatif 2 dikali 3x sama dengan 24. Tuh, 3 dikali x maka menjadi 3x. 3 dikali min 1 maka menjadi min 3. Dikurangi, saya tutup kurung dulu. Oh, ini wes ya. Min 2 kali 3x berarti min 6x sama dengan 24. Nah, langkah selanjutnya kita buka kurungnya, berarti menjadi 3x min 3 min dikali min plus 6x sama dengan 24. Sekarang yang memiliki variabel x ada di ruas kiri, yang tidak memiliki variabel x saya pindah ke ruas kanan. Maka menjadi 3x ditambah 6x berapa? Yaitu 9x sama dengan 24 minus 3 pindah ruas menjadi plus 3. Maka 9x sama dengan 27. X-nya sama dengan, berarti 27 dibagi 9, ya enggak? X-nya sama dengan 3. Maka nilai X yang ditanyakan tadi nilainya yaitu 3. Bisa kan ya? Bisa. Sekarang soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Diketahui matriks E sama dengan ini ya, negatif 21, 4A5 dan matriks F-nya yaitu 2A minus 1, 4 minus 3. Jika determinan E sama dengan determinan F, berarti determinan dari matriks E dan determinan matriks F itu sama.
kita disuruh mencari nilai A-nya. Oke. Nggak saya tulis wes ya, matriksnya langsung saja di sini. Diketahui bahwa determinan matriks E itu sama dengan determinan matriks F. Oke. Untuk mencari determinan matriks E, maka ini ya, min 2 dikali 5. Min 2 kali 5 berapa? Oh, saya tulis sudah. Berarti negatif 2 dikali 5 dikurangi 1 kali 4A berapa? Oh ya, ditulis dulu ding. 1 dikali 4A sama dengan, sekarang determinan dari matriks F, maka 2A dikali min 3 ya. 2A dikali negatif 3. Kalau ada negatifnya dikurung lagi biar nggak lupa. Oke, baru dikurangi dengan negatif 1 dikali 4. Kalau ada di depan nggak usah dikurung lagi, nggak apa-apa. Negatif 1 kali 4. Oke, bener ya. Min 2 kali 5, 1 kali 4A, 2A kali min 3, min 1 kali 4. Oke, yang ditanya nanti nilai A nya berapa begitu. Negatif 2 kali 5 negatif 10 dikurangi 1 kali 4A ya 4A ya, sama dengan 2A dikali min 3, berarti 2 kali min 3 min 6A, min 1 kali 4 min 4 kan ya, min 4 dikali min maka menjadi plus 4 gitu ya. Sama halnya seperti tadi, yang memiliki variabel saya pindah ke ruas kiri, yang tidak memiliki variabel A saya pindah ke ruas kanan, menjadi min 4A min 6A dipindah ruas berarti menjadi plus 6A 4 ini ya. Terus min 10 pindah ruas kanan menjadi plus 10. Min 4 plus 6A, min 4 plus 6 berarti 2 ya. 2A sama dengan 14. Maka A-nya 7 didapat dari 14 bagi 2. Nah, seperti itu. Ini model-model dari determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Oke, paham ya apa yang sudah saya sampaikan? Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.